Oke, terima kasih atas kehadirannya dan juga kesempatan untuk kesini. Alhamdulillah, tentu di dalam konteks saya mendapatkan amanah untuk memimpin UIN. Tapi tentu juga ada suatu tanggung jawab dan beban yang harus saya kerjakan ke depan. Dan ini tentu juga menjadi bagian kebahagiaan kita bersama di UIN untuk mengembangkan ke depan. Dan saya secara pribadi punya imajinasi bagaimana UIN ini di samping menjadi role model untuk PT KIN, tapi dia juga menjadi sebuah pusat studi internasional di dalam konteks kajian keislaman dan sains. Ini yang menjadi suatu hal yang utama sehingga dia ke depan UIN Jakarta ini juga menjadi poros kajian dunia Islam, bagaimana secara sosial, humanities and Islamic studies itu bisa menjadi suatu pengembangan sehingga kajian-kajian keislaman untuk bisa dijadikan sebagai harmony and peace dalam konteks keagamaan adalah studi ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu poin penting sehingga mudah-mudahan di dalam konteks 4 tahun ke depan atau 2023 sampai 2027 ini dengan beberapa step yang akan kita rancang, UIN akan menjadi unggul yang menjadi terdepan di Universitas Islam di dunia. Tentu hal-hal yang tadi yang menjadi distingsi yang ingin kita ciptakan, dan itu tentu tanggung jawab saya dan juga bersama pimpinan yang lain untuk bekerja bersama-sama dengan rencana strategis dan juga langkah-langkah yang terukur sehingga tahapan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat seperti apa. Secara institusional tentu jangan dilupakan sebagai kebutuhan untuk di Indonesia kita akan langkahkan kira-kira sekitar habis 2 tahun atau sampai 2 tahun kita akan jadikan UIN sebagai PTNBH sehingga bisa geraknya akan lebih dinamis lagi. Itu kira-kira. Ya, ingin menjadikan UIN atau menjadi UIN sebagai pusat studi keislaman dan sains ya yang mendapat reputasi dunia gitu kan. Sehingga UIN ini menjadi poros yang saya sampaikan tadi. Artinya tentu kajian-kajian keislaman, sains, dan juga bagaimana Islam yang sering kita sebut moderasi beragama dan sebagainya adalah menjadi hal yang penting. Dan itu untuk saat ini dan ke depan masih penting untuk dikuatkan karena gerakan-gerakan ataupun juga perkembangan transnasionalisme begitu kuat. Itu kira-kira. Oke, secara akademik saya akan merangkai dalam konteks bagaimana leveling misalnya di tingkat pascasarjana dan juga S1. Untuk tingkat pascasarjana maka kita ingin meningkatkan reputasi, distingsi keilmuan sehingga riset, kolaborasi dosen dan juga mahasiswa, juga international institution juga menjadi kuat sehingga keilmuan ini akan menjadi penopang pengembangan UIN. Itu yang kira-kira. Yang kedua, tentu di dalam hal akademik juga ingin meningkatkan bagaimana profesionalisme dosen. Sehingga dalam konteks ini saya akan membuat pusat namanya Pusat Teaching and Curriculum Development. Sehingga profesionalisme dosen di dalam konteks mengajar bagaimana, di dalam konteks sebagai pembimbing bagaimana, pengabdian masyarakat bagaimana, dan lain sebagainya. Itu kira-kira sehingga pelayanan secara akademik, profesionalisme dosen, reputasi keilmuan UIN akan menjadi menonjol. Dan yang selanjutnya dalam akademik juga tentu mahasiswa akan ditingkatkan bagaimana pembangunan karakter, pembangunan juga talenta atau skill itu yang akan kita kembang sehingga
tugas dalam konteks pengembangan mahasiswa ini bagaimana dia untuk bisa mudah atau tanggap merespon kebutuhan dunia kerja, merespon di dalam konteks pengembangan keilmuan ataupun juga keagamaan, tanggap juga di dalam konteks bagaimana dunia internasional. Itu mahasiswa. Sehingga dalam konteks fungsional tenaga kependidikan itu juga akan ditingkatkan bagaimana pelayanan profesionalisme mereka, apalagi dengan PMA 43 tahun 2022 itu, sehingga ini akan memberikan fleksibilitas fungsional dari ASN akan bisa berintegrasi. Nah itu, karena itulah tugas dari Warek atau Wakil Rektor urusan akademik akan ditingkatkan di dalam konteks rekognisi UIN yang diciptakan oleh para dosen, para mahasiswa, dan juga kolaborasi institusi dengan dunia internasional yang ditopang oleh Warek Kelembagaan dan Kerjasama. Itu kira-kira di dalam hal akademik ya. Oke, sekarang di dalam administrasi. Pertama yang akan dibangun adalah sistem manajemen terintegrasi dan debirokratisasi dan juga berbasis digital. Oke, karena itulah awal yang dilakukan adalah pembenahan IT. Yang ini akan kita rancang paling lama 2 tahun. Artinya sudah bisa dipakai, sehingga pengembangan IT ini terintegrasi dari pengelolaan keuangan, pengelolaan akademik, dan pengelolaan seluruhnya dalam konteks ini. Ini yang menjadi poin penting. Dan yang selanjutnya adalah ingin membangun suasana kampus yang memang tidak begitu besar ini kan, sehingga harus kita wujudkan dengan menjadi green campus. Bagaimana green campus ini nanti tahun kedua, insya Allah UIN ini akan bebas dari kendaraan berasap, sehingga kita akan alihkan ke tempat sebelah, sehingga di dalam kalaupun boleh hanya ya motor listrik ataupun mobil listrik dan sebagainya, sehingga ini akan menjadi green campus, sehingga kita tata penataan dan lain-lain. Nah itu IT kemudian penataan itu akan dilakukan di dalam 100 hari. Nah di dalam konteks kelembagaan dan juga institusional, yaitu kita akan melakukan suatu pembenahan manajemen UIN dari sisi bisnis, dari sisi kerjasama, sehingga UIN struktur aset, struktur belanja modal dan sebagainya menjadi bagian yang efisien dan efektif, sehingga dia menopang apa yang menjadi rencana strategis. Nah itu yang menjadi prioritas dalam konteks apa yang harus saya lakukan, sehingga tahapan tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Jadi kalau tahun pertama ini jelas pembenahan tadi, manajemen organisasi, terus yang rutin, kemudian ya pusat-pusat, dan juga green campus. Tahun kedua itu masuk kepada yang tadi juga sama, tahun pertama untuk pembenahan bisnis. Nah tahun kedua kita mulai beranjak untuk pengesahan ataupun pengajuan PTNBH selesai, sehingga tahun ketiga kita akan suatu penguatan. Bagaimana dari PTNBH itu seperti ada lompatan apa, baik lompatan di dalam konteks manajemen, lompatan di dalam konteks akademik, dan juga lompatan di dalam konteks kemampuan finansial UIN. Sehingga dengan demikian kita juga akan membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional, apakah itu BUMN, apakah itu lembaga-lembaga yang misalnya non-government dan sebagainya, sehingga kemampuan UIN akan lebih kentara. Kesimpulannya dalam konteks ini yaitu ingin menciptakan UIN sebagai poros, sehingga academic culture-nya kuat, dan juga bagaimana UIN akhirnya menjadi contoh atau core values yang bisa diadopsi menjadi tempat studi universitas-universitas lainnya. Itu kira-kira yang menjadi poin besar. Mahasiswa dan kerjasama tentu yang harus kita kembangkan sekarang itu apa sih yang menjadi academic skill, soft skill dan hard skill mahasiswa. Tentu yang paling utama yang ingin dibangun adalah pembangunan karakter. Sehingga sebagai Universitas Islam kita akan ciptakan seperti apa. Nah, kita akan benahi student center atau juga masjid. Kita akan benahi juga bagaimana proses pembinaan.
kita juga, nah itu kira-kira dalam konteks mahasiswa, sehingga kita juga akan melakukan suatu pengkaderan mahasiswa-mahasiswa terbaik, kita sekolahkan, kita bina, sehingga dan juga kita kerjasama dengan alumni dan sebagainya untuk penguatan itu, sehingga mahasiswa betul-betul menjadi agen perubahan. Nah kalau kerjasama tentu inilah yang dalam dua hal-hal yang sifatnya memang bersifat akademik, kemudian juga pembenahan lembaga, ataupun juga yang bisa memperkuat institutional building. Nah ini yang menjadi kerjasama, sehingga lembaga-lembaga dalam negeri dan luar negeri itu menjadi suatu hal yang mutlak, sehingga apa yang bisa kita kerjasamakan dengan mereka untuk apakah itu untuk pengembangan tenaga kependidikan ataupun juga administrasi, apakah untuk mahasiswa, apakah untuk dosen atau kelembagaan, itu kira-kira. Ya ini PT NBH itu kan prasyaratnya juga harus punya kemampuan atau kemandirian di dalam ya resource keuangan terutama ya. Maka yang sekarang kita siapkan dulu potensi keuangan, potensi dengan aset-aset ini yang bisa diproduktivitaskan di UIN seperti apa. Itu dulu. Nah, kedua dalam konteks PT NBH ini adalah kemampuan manajemen yang disebut dengan IT tadi, sehingga kalau itu sudah dibangun maka dia akan menjadi penopang utama di dalam konteks manajemen integration gitu kira-kira. Dan yang ketiga itu suasana kampusnya dulu, sehingga kampus seperti apa yang PT NBH kalau tadi sudah terbangun ya kira-kira dalam 1,5 tahun terbangun lah green campus dalam konteks suasananya dulu ya, sehingga dalam pengembangan bangunan juga kita harus kontrol. Itu harus juga merhatikan defable, merhatikan tentang lingkungan, merhatikan segala semacam, sehingga itu yang ingin kita bangun sehingga UIN ini betul-betul asri, itu kira-kira. Nah dari situlah setelah itu baru menggelontor atau memajukan untuk PT NBH, sehingga PT NBH dalam satu sisi paling tidak 60% sudah terlihat mukanya, walaupun tidak secara total ya. Nanti setelah itu baru membangun sedikit demi sedikit. Itu kira-kira. Nah, tentu yang menjadi poin dari PT NBH adalah kemandirian perguruan tinggi. Karena kemandirian perguruan tinggi inilah yang akhirnya akan kita kembangkan adalah akan menciptakan yang disebut dengan endowment, yaitu dana abadi. Sehingga dana abadi inilah yang akhirnya bisa menopang untuk mahasiswa dan juga untuk UIN atau untuk lembaga. Kenapa ya? Kalau untuk lembaga masih BLU ini agak sulit untuk kebebasan, sehingga endowment inilah sehingga kita bisa bekerja sama dengan lembaga manapun untuk bisa minta bantuan ataupun juga share ya ini untuk pengembangan. Demikian juga dari hasil usaha, dari bisnis dan lain sebagainya kita bisa pilahkan dengan sesuai aturan PT NBH itu sendiri. Dan ini tentunya juga di dalam konteks pengembangan akademik juga akan lebih leluasa, akan lebih karena dia mandiri kan pengaturan keuangannya, walaupun ya tentu masih ada aturan dari Kementerian Keuangan, namun dia betul-betul punya otoritas, punya kemandirian, punya self reliant yang lebih kuat. Itu kira-kira yang saya bayangkan. Rektor terkait Nah itu tentu makanya kita harus parsialisasikan mahasiswa yang memang berada di dalam konteks yang perlu dibantu. Nah kita ditopang oleh kelompok mahasiswa yang memang berlatar belakang dari keluarga yang mampu. Itu kira-kira artinya ada sharing ya, ada sinergi lah di dalam konteks itu. Tentu juga akhirnya dengan konteks ini kita juga bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga untuk bisa menopang mahasiswa yang tadi, yang tidak mampu tadi, sehingga kontribusi kita ke lembaga itu gimana, dan kita juga mendapatkan dana itu seperti apa untuk menopang mahasiswa. Ya tentu itu juga menjadi beberapa pertanyaan banyak orang terkait dengan komersialisasi. Nah, sebagai lembaga untuk bisa berbenah dan berkembang lebih cepat, maka diperlukan fleksibilitas dan juga keluasan di dalam manajemen,
dan PTNBH lah salah satu ruang yang bisa memperkuat itu dibanding BLU, Badan Layanan Umum. Itu kira-kira. Ya, secara ke dalam ya bekerja dengan tim ya. Itu yang bekerja dengan tim yang baik, para warek, kemudian di biro-biro, kemudian saya juga harus analisa dari konteks manajemen, birokrasi, itu sehingga juga saya arahkan sama dan juga dengan unit-unit, fakultas dan lembaga untuk disamakan. Dan dalam konteks penganggaran pun ke depan, nah ini poin penting, saya lakukan pembenahan berbasis program atau kinerja. Nanti ada skala prioritas dalam konteks apakah betul fakultas ini lebih membutuhkan dari fakultas lain, sehingga bisa dianalisis, controllingnya mudah. Apalagi dengan IT kan, nanti akan terlihat tuh, oh ini ada yang sudah sangat mapan, bagus. Nah itu jangan berarti dia kemandirian. Karena itu fakultas juga didorong untuk bisa mengembangkan dirinya, kayak fakultas kesehatan, kedokteran, kemudian fakultas psikologi, saintek, dia bekerja bisa berkembang, tapi bukan untuk individu, untuk lembaga. Tentu individu juga dapat share-nya, tapi dia hadir keilmuan atas nama UIN, berarti dia harus mengembangkan atas nama UIN. Sehingga kira-kira gitulah. Demikian juga fakultas yang lain, apakah syariah, apakah tarbiyah, apakah dakwah, kemudian juga usuludin dan lain sebagainya, semuanya berbasis untuk pengembangan UIN. Itu kira-kira. Oke, Pak Rektor, terkait hal ini, Pak Rektor siap juga untuk menerima masukan barangkali dari Sivitas? Oh ya tentu, masukan jelas itu mah hal yang penting lah. Itu kan gagasan saya, sehingga dalam implementasinya seperti apa supaya terwujud dengan baik kan. Karena ini akan berhubungan dengan berbagai macam stakeholder kan. Nah ya tentu apakah dari para tokoh, para ahli, alumni, dan juga mungkin sivitas akademika yang ada di UIN. Itu kira-kira. Secara reputasi ya, secara reputasi mengukur beranjak dari sekarang ya. Katakanlah misalnya kita menyebut sekarang misal kita menyebut 80, posisi 80 ya, posisi 80. Nah ketika di ujung setelah 4 tahun itu bisa sampai kepada 110 sampai 120. Jadi lompatan tambahannya sekitar 40. Nah, okay. Kenapa? Dalam konteks rekognisi ya, rekognisi akademik, rekognisi juga institusi, karena kita akan berbenah total, nah, gitu, berbenah total, mulai dari manajemen, mulai dari aset yang kita miliki, mulai dari budaya, mulai dari sistem IT, mulai dari suasana kampus, dan saya akan kontrol all out dengan pendekatan-pendekatan, sehingga juga akan saya lakukan bagaimana unit-unit itu betul diberi kebebasan untuk berkreasi, namun juga dilakukan apresiasi, sehingga di dalam konteks remunerasi, kemudian billing akan saya cek juga, sehingga apa yang dikerjakan oleh mereka akan berimbas, tetapi juga kepada kelembagaan akan berkontribusi. Nah itu kira-kira yang ingin saya bangun, sehingga regulasi-regulasi, nah ini regulasi-regulasi yang BLU ini yang memberikan kelapangan, keluasan dan produktivitas mana ya saya cek. Hal-hal yang sebenarnya bisa produktif kemudian itu ada ganjalan apa. Nah, maka regulasi itu jelas harus prudent. Saya kan harus prudent, harus berbasis aturan tapi produktif dan inovatif. Itu kira-kira yang akan saya bangun. Ya, UIN ini kan itu yang saya katakan tadi. Karena itu saya juga akan membuat yang disebut dengan pusat moderasi dan integrasi ilmu. Nah, sekarang bagaimana integrasi ilmu ini diwujudkan di dalam konteks pengembangan kurikulumnya? Maka ada pusat kurikulum. Sehingga akan dikontrol tuh di fakultas, di tiap prodi. Jadi LPM itu sekarang betul-betul bukan hanya itu. Jadi pusat itu kan menjadi kewenangan dari PMA itu ya, PMA 43 2022. Nah, ini akan menjadi ruang bagi saya untuk mendorong kreativitas dan juga keterlibatan para sivitas akademika untuk mencapai itu. Itu
Jadi masih wilayah gitu yang disebut dengan tadi sains dan Islam itu tadi akan menjadi core seperti itu. Nah, yang harus terwujud adalah yang harus saya kembangkan sekarang yaitu international students, international professor itu. Bagaimana menarik mereka ke sini sehingga sharing atau terdistribusinya visi UIN atau keilmuan UIN itu begitu kuat di dunia luar. Jadi kalau itu dilakukan sehingga tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga akan kelihatan. Maka kerjasama tentu yang harus dilakukan kan, bukan hanya bermodal sendiri, tapi take and give, sharing apa yang kita bisa berikan, apakah dari Timur Tengah, dari Barat, dari Asia, dan juga Eropa, Amerika, ya. Itu poin-poin penting yang harus kita perkuat. Ya tentu saya berharap mereka bisa bekerja dengan baik, dengan aman, nyaman, dan profesional. Jadi harus dipahamkan bahwa kerja di sini harus profesional, berdedikasi, sehingga kita berhasil bersama, berkontribusi bersama, dan beribadah bersama. Itu poinnya. Karena itu jangan merasa bahwa kerja saya apa adanya. Enggak. Kita bekerja secara maksimal, kita apresiasi, dan kita akan terapkan reward and punishment secara wajar. Itu kira-kira sehingga pengelolaan UIN ini efektif, efisien, ya, dan produktif. Maka artinya warisan dari para pendiri UIN ini kita rawat dan kita kembangkan sehingga tetap terjaga kemajuannya. Itu kira-kira. Dan insya Allah saya yakin kalau kita sapa, kita bareng bersama, Tendik dan tenaga pendidik akan bisa bareng. Yang penting perlu ditempatkan atau dikomunikasikan dengan baik. Ya. Baik, Pak Rektor, terima kasih. Siap, makasih. Kesempatan wawancara, semoga selalu sehat. Amin, amin, makasih.